Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eka. Iya, bagaimana kabarnya Ibu Rizda hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Eka. Luar biasa, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Eka? Bagaimana Alhamdulillah, kabarnya? tetap semangat ini Ibu Rizda. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik. Baik Ibu Rizda, saya semalam mendapatkan chat WhatsApp dari Ibu Rizda, namun saya baru buka pagi ini. Jadi mohon maaf Ibu Rizda ya. Jadi ya, Pak Eka. Hari ini kita bisa diskusi mungkin sekitar 30 sampai 40 menit Ibu Rizda ya. Baik. Iya. Baik Ibu Rizda, apa yang ingin Ibu Rizda ceritakan di diskusi kita saat ini? Oh iya, terima kasih sebelumnya Pak Eka sudah mau meluangkan waktunya untuk saya bercerita kepada Pak Eka. Begini Pak Eka, saya ingin bertukar pikiran sama Pak Eka terkait kendala yang saya temukan dalam proses pembelajaran saya, Pak Eka. Oh iya ya, baik Ibu Rizda. Dengan senang hati Ibu Rizda ya. Kendala seperti apa yang dihadapi atau yang ditemukan oleh Ibu Rizda? Begini Pak Eka, dari ini kan kita tahun ajaran baru Pak Eka ya, dengan siswa yang baru, kemudian mungkin siswa saya juga karena kan berada di lingkungan yang baru, di kelas yang baru, guru yang baru Pak Eka ya. Jadi ada beberapa kendala yang saya temukan saat proses pembelajaran belakangan ini. Terutama terkait dengan motivasi belajar siswa saya. Saya rasa motivasi mereka itu sepertinya sangat rendah, Pak. Di mana hal ini dibuktikan dengan ketika dalam proses pembelajaran, siswa saya itu sepertinya kurang antusias, Pak Eka. Juga ada di antara mereka yang terlihat bosan, kemudian mengantuk, dan tidak fokus saat saya menjelaskan. Karena beberapa di antara mereka saat saya minta untuk berdiskusi kelompok, mengerjakan tugas, malah mereka keluyuran, Pak Eka. Kemudian selain itu, saat saya minta mereka untuk berpendapat, lebih banyak di antara mereka yang sepertinya malu-malu, dan ada juga bahkan yang terlihat seperti takut untuk menyampaikan pendapatnya. Entah itu karena takut ditertawakan, ataukah takut saya marah, atau bagaimana saya juga kurang paham, padahal saya sudah berusaha meyakinkan untuk silahkan berpendapat. Kalau kalian berpendapat tidak masalah, salah maupun benar itu hal yang biasa. Yang penting kalian berani. Namun mereka sepertinya masih terlihat takut dan malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya. Itu beberapa kendala yang saya temukan dalam proses pembelajaran saya. Oh iya, terima kasih informasi dan ceritanya Ibu Rizda ya. Baik, apa yang diinginkan Ibu Rizda atau apa yang ingin Ibu Rizda dapatkan di akhir percakapan kita nanti, Ibu Rizda? Mungkin begini Pak Eka, saya jujur saja dari tadi malam, saya WA Pak Eka ya, saya itu sangat berharap sekali supaya saya mendapatkan inspirasi begitu, kemudian mendapatkan solusi misalnya untuk menangani kendala yang saya temukan ini agar proses pembelajaran saya lebih terarah, kemudian bisa memanage kelas agar siswa saya lebih aktif begitu, Pak Eka. Oke, baik Ibu Rizda. Kalau begitu saya mau identifikasi dulu ini Ibu Rizda ya. Kira-kira terus dari kendala dan hambatan Ibu Rizda, kira-kira mengapa muridnya seperti itu Ibu Rizda? Kalau saya perhatikan Pak Eka ya, dari hasil diagnostik kognitif awal saya ketika pada kegiatan MPLK ini kegiatan masa pengenalan lingkungan kelas,
Iya. Bagi yang naik ke kelas 2 sampai naik kelas 6 Pak Eka. Nah, di sana saya sudah melakukan diagnostik awal. Adapun kalau diagnostik kognitifnya, kognitif awalnya saya lihat bisa dikatakan 60% atau sekitar 55 sampai 60%-nya itu memang masih butuh bimbingan, terutama pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, ya, terutama di bahasa Indonesia saat saya mencoba untuk melihat keterampilan atau kemampuan mereka dalam berliterasi, baik untuk menyampaikan maupun menulis, ternyata mereka memang masih selain itu mungkin saya lihat ya, mereka belum terbiasa. Mungkin perlu pembiasaan mereka. Iya. Jarang dibiasakan untuk dapat mengangkat tangan, maju ke depan, apalagi untuk presentasi. Oke. Karena tidak terbiasa, itu mungkin yang menyebabkan mereka sepertinya kaku, kemudian takut untuk maju ke depan, punya pengalaman gitu untuk melakukan pembelajaran yang lebih aktif seperti itu. Oke. Kemudian kendalanya juga Pak Eka kemarin baik, mungkin Ibu karena Rizda, di awal Pak Eka mereka itu kan tidak terlalu aktif. Bagi saya yang baik, Ibu Rizda. Tadi Ibu Rizda sudah mengungkapkan kendala dan hambatannya kepada muridnya secara gamblang. Kira-kira gambaran siswa aktif yang diinginkan idealnya oleh Ibu Rizda itu baiknya seperti apa, Ibu Rizda? Nah, saya sih harapnya Pak Eka ya, siswa saya itu motivasinya tentu saja meningkat. Kemudian mereka aktif di dalam kelas, terutama saat proses diskusi. Iya. Mereka berani menyampaikan pendapatnya, kemudian tanpa rasa malu-malu, mereka dengan sadar diri, tanpa perlu saya minta untuk menyampaikan pendapat. Jadi mereka berinisiatif sendiri dengan kesadarannya untuk mengangkat tangan menyampaikan pendapatnya. Kemudian saya harap siswa saya itu Pak Eka mereka itu terutama dari kemampuan literasinya. Iya. Mereka mampu menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik, yang sopan, kemudian mereka juga bisa aktif di dalam kelas. Iya. Kemudian saling menghargai satu sama lain di dalam kelas. Kemudian mereka merasa nyaman di dalam kelas, terutama rasa nyamannya, agar mereka seperti tadi yang saya sampaikan bahwa mereka sepertinya masih merasa malu-malu, kemudian ada rasa takut, entah itu mungkin karena suasana kelas yang menurut mereka membuat mereka kurang nyaman. Jadi saya sangat menginginkan suasana kelas yang nyaman, yang kondusif, yang bisa memberikan suasana yang positif bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Di mana pembelajaran yang berlangsung itu
berpusat pada siswa. Jadi siswa yang lebih aktif daripada saya, seperti itu Pak Eka. Oh iya, iya baik. Baik, jika kita berikan skor 1 sampai 10, ya Ibu Risda, kondisi ideal yang Ibu Risda gambarkan tadi dengan kondisi sekarang ini skornya berapa Ibu Risda? Baik, kalau kita bicara skor ideal Pak Eka ya, mungkin dari gambaran ideal saya tadi itu saya bisa berikan skor sekitar 8 atau 9 Pak Eka. Kemudian jika dilihat dari kondisi siswa saya saat ini, ya mungkin saya bisa katakan saya itu berharap skor idealnya itu dari gambaran yang saya berikan itu skornya ya 8 atau 9 Pak Eka, ya 9 lah. Tapi kalau dilihat dari segi kondisi siswa saya saat ini, aduh sepertinya siswa saya ada di skor 5 Pak Eka. Oh iya, sekarang ya kondisi idealnya. Baik, kalau begitu Ibu Risda, kira-kira lalu melihat dari sebenarnya skor yang diinginkan idealnya oleh Ibu Risda ke depan itu berapa skornya? Seperti yang sampaikan tadi, saya harapnya ya 9 Pak Eka. 9, oh iya. 9. Ya luar biasa sekali kalau sudah mencapai itu ya Ibu Risda ya. Baik Ibu Risda, kira-kira untuk meningkatkan skor siswa Ibu Risda, apa rencana tindakan yang ingin dilakukan oleh Ibu Risda untuk meningkatkan skornya tadi? Saya rencananya Pak Eka, karena kan kita sudah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak Eka ya. Iya. Saya sih rencananya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Mungkin nanti saya lihat lagi, saya cek kembali hasil diagnostik awal kami. Kalau tidak salah di sana itu memang kemarin sempat saya lihat dari hasil analisisnya, kalau tidak salah ingat saya Pak Eka, beberapa siswa saya itu memiliki potensi yang berbeda-beda, potensi yang beragam. Contohnya misalnya ada di antara mereka yang punya potensi untuk menggambar. Ada di antara mereka punya potensi cakap dalam bercerita. Sekitar 4 atau 5 orang itu dia tuh suka sekali bercerita. Kemudian ada juga di antara mereka yang aktif bergerak ke sana kemari, mungkin itu mereka itu termasuk yang suka belajarnya kinestetik seperti itu. Mungkin nanti dari situ saya akan diferensiasikan. Kemudian nanti saya akan mungkin bisa memanfaatkan video pembelajaran dari YouTube Pak Eka agar penyampaian materinya lebih bervariasi, tidak seperti kemarin saya lebih banyak ceramah, jadi lebih aktif saya. Mungkin dari sana bisa saya manfaatkan video pembelajaran dari YouTube. Kemudian mungkin nanti bisa juga saya dalam menyampaikan materinya bisa melalui lagu. Jadi nanti lagunya itu berisi tentang materi yang berkaitan dengan materi yang dipelajari saat itu. Dan mungkin juga nanti saya bisa manfaatkan ini mungkin Pak Eka ya untuk evaluasi pembelajarannya. Karena dulu pernah saya terapkan menggunakan Quizizz untuk evaluasi pembelajaran. Bisa menggunakan Quizizz ataupun word wall nanti Pak Eka. Iya. Itu sih rencana saya untuk kedepannya. Wah, ini luar biasa sekali Ibu Risda ya dengan rencananya ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dari rencana tindakan Ibu Risda, kira-kira rencana mana yang Ibu Risda dapat lakukan dalam waktu dekat ini, minggu ke depan ini? Mungkin saya akan langsung ini Pak Eka, saya akan langsung mencari referensi, terutama pertama terkait pembelajaran berdiferensiasi untuk memantapkan pemahaman saya. Kemudian saya langsung action untuk menyusun
RPP atau modul ajar berdiferensiasi, proses RPP atau modul ajar yang pembelajarannya berdiferensiasi. Dan kemudian mencari video pembelajaran terkait materi yang akan saya sampaikan, dan mulai menyusun lagu yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan nanti dalam saat pelaksanaan. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Pak Eka. Oke, baik ini. Saya penasaran nih, Bu Risda. Menurut Ibu Risda, apa indikator keberhasilan dari rencana Ibu Risda ini? Bisa diceritakan Ibu Risda, indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilannya ya. Iya. Menurut saya, indikator keberhasilan dari rencana yang saya buat ini dapat terlihat jika motivasi siswa saya meningkat, yang mungkin bisa saya lihat dari siswa saya yang antusias dalam mengikuti pelajaran, kemudian siswa saya berani mengangkat tangan dan mengungkapkan pendapatnya, dan tentunya hasil pembelajaran mereka semakin baik. Tidak ada yang terlihat mengantuk-mengantuk, terlihat bosan, seperti itu Pak Eka. Oke, luar biasa sekali Ibu Risda ya. Baik, selanjutnya Ibu Risda, untuk mencapai komitmen yang menjadi tujuan yang direncanakan, apakah Ibu Risda membutuhkan bantuan orang lain atau tidak? Mungkin di sini saya butuh bantuan rekan sejawat saya, Pak Eka ya. Nanti mungkin saya bisa minta tolong untuk nanti diobservasi di kelas, supaya nanti saya bisa mendapatkan umpan balik dari rekan saya. Dari umpan baliknya itu mungkin saya bisa menemukan, dapat memetakan mana nih kelemahan saya, kemudian mana kekuatan yang saya miliki yang harus saya terus tingkatkan dan terus saya pertahankan. Mungkin seperti itu Pak Eka. Oke, mantap, keren Ibu Risda. Kira-kira kapan nih rencananya Ibu Risda melaksanakan kegiatan ini? Minggu depan atau kapan rencananya ini? Insya Allah hari Senin Pak Eka. Selalu hari Senin saya akan langsung action untuk melakukan rencana yang telah saya buat tadi. Iya, luar biasa sekali Ibu Risda ya. Kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Ibu Risda ini begitu luar biasa. Berikutnya ini Ibu Risda, bagaimana komitmen Ibu Risda akan keterlaksanaan rencana yang Ibu Risda buat ini? Komitmen saya Pak Eka, saya sangat bersemangat sekali dan saya optimis akan melaksanakan rencana saya ini ke depannya demi siswa saya Pak, agar mereka senang, nyaman, motivasi mereka tumbuh dengan baik, memiliki kesadaran, dan tentunya mereka mendapatkan hasil yang baik. Kemudian saya juga berkomitmen untuk terus konsisten dalam melaksanakan tugas saya, selalu melakukan refleksi diri, belajar untuk selalu memperbaiki apa yang kurang dalam proses pembelajaran saya. Oh iya, wah keren sekali nih Ibu Risda ya. Memang sangat luar biasa sekali Ibu Risda ini. Saya jujur sangat salut akan semangat Ibu Risda. Tapi jangan lupa nanti Ibu Risda diinformasikan kembali ke saya ya terkait dengan siap. Ya, terkait dengan rencana perkembangan dan rencana Ibu Risda itu bagaimana ya? Ya, siap Pak Eka. Saya insya Allah akan menghubungi Pak Eka jika saya sudah melakukan atau melaksanakan rencana saya, dan setelah ada perkembangan pasti saya hubungi Pak Eka untuk bertukar pikiran kembali Pak Eka. Iya. Wah, ini excellent kalau saya bahasakan, sempurna nih, keren ya. Tapi saya yakin kemampuan Ibu Risda pasti dapat melaksanakan rencana yang sesuai yang diharapkan. Dari obrolan kita yang menarik ini, kira-kira apa yang sudah didapatkan Ibu Risda?
Dari percakapan kita ya dari tadi ya Pak Eka, alhamdulillah Ya. saya sudah memiliki gambaran ini Pak Eka, Iya. bagaimana saya akan mengatasi kendala yang saya temukan. Insya Allah sudah ada gambaran apa-apa saja yang harus saya lakukan, apa kemudian yang perlu saya siapkan, kemudian apa saja yang menjadi indikator keberhasilan agar saya mengetahui apakah saya berhasil atau tidak dari rencana ini. Alhamdulillah sudah tergambar jelas dan saya siap untuk melaksanakan rencana yang sudah saya buat tadi. Oke, baik Ibu Risdah. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Tapi saya tunggu rencana Ibu Guru setelah merencanakan rencana-rencana yang sudah. Terima kasih Ibu Risda. Saya kira demikian diskusi kita. Semoga bermanfaat untuk pribadi kita sebagai guru dan juga siswa kita pada khususnya dan rekan sejawat serta lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya tutup diskusi kita ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita ke depannya agar bisa menjadi lebih baik, menjadi guru yang diteladani oleh murid-muridnya, teladan untuk dirinya sendiri, dan teladan juga untuk lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka sudah mau berbagi tukar pikiran sama saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Eka? Alhamdulillah sehat Ibu Risda. Bagaimana dengan Ibu Risda? Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah, syukurillah. Iya. Pak Eka, mohon maaf kemarin Pak Eka WA saya ya. Mohon maaf saya tidak bisa langsung merespon WA-nya Pak Eka karena memang kami sedang ada kegiatan di sekolah. Jadi baru kali ini bisa saya hubungi Pak Eka kembali ya. Baik, seperti yang ada di chat WA-nya, Pak Eka sepertinya ada yang mau diceritakan ya ke saya, namun karena batas waktu yang kita miliki ya, mungkin sekitaran 30 menit saja kita bisa diskusi kurang lebih Pak Eka ya. Kira-kira apa ini yang ingin Pak Eka ceritakan ke saya? Mungkin bisa diceritakan sekarang. Ya begini Bu Risda, saya ingin bertukar pikiran sama Ibu Risda terkait kendala yang saya temukan dalam proses pembelajaran saya di kelas, Ibu Risda. Oh begitu. Berarti Pak Eka berarti Pak Eka sudah menemukan kendala ya di proses pembelajarannya. Oh ya, ingin menceritakan kendalanya. Baik, boleh. Baik. Kira-kira sekarang kendala yang dihadapi Pak Eka itu apa ya? Kalau boleh diceritakan. Oke, baik Ibu Risda. Saya guru bahasa Inggris di salah satu SMK, yaitu di SMKN 1 Palibelo. Kendala yang saya temukan berdasarkan diagnosa awal saya selama ini, berdasarkan pengalaman saya adalah saya menemukan tingkat kemampuan speaking atau berbicara anak-anak peserta didik saya itu sangat kurang dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Sebaliknya, mereka senang writing, menulis atau mencatat. Tetapi kalau disuruh mempraktekkan dalam bentuk speaking, berbicara bahasa Inggris, sangat kurang mereka. Maka dari itu saya coba berdiskusi, moga-moga ada solusi. Kenapa anak-anak saya ini, peserta didik saya ini sangat kurang kemampuan speaking bahasa Inggrisnya, sedangkan menulis atau mencatatnya itu mereka lebih senang ke situ. Itu Ibu Risda kendala yang saya temukan hari ini. Oh begitu, berarti siswanya Pak Eka ini mungkin lebih suka menulis ya daripada daripada praktik secara langsung untuk melakukan speaking bahasa Inggrisnya, itu yang kurang ya. Iya Ibu Risda. Oh
begitu. Baik Pak Eka. Dari tadi Pak Eka sudah menceritakan kendala yang Pak Eka temukan ya dalam proses pembelajarannya. Kira-kira, oh ya tadi sudah Pak Eka sebutkan ya tadi harapannya dalam percakapan kita kali ini untuk menemukan solusi, begitu Pak Eka? Apakah betul? Betul, Ibu Risda. Jadi di akhir percakapan kita nanti saya ingin mendapatkan sebuah inspirasi, sebuah solusi dari kendala yang saya temukan pada pembelajaran saya khususnya di bahasa Inggris di kelas saya. Itu Ibu Risda. Baik, berarti solusi khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris ya terkait siswanya Pak Eka yang lebih senang menulis daripada praktik speakingnya yang kurang ya. Baik Pak Eka. Dari kendala dan hambatan yang Pak Eka temukan tadi ya, yang sudah Bapak ceritakan ke saya, kira-kira Pak Eka sudah tahu belum kira-kira apa ya penyebabnya siswa Pak Eka seperti yang Pak Eka gambarkan tadi, lebih senang menulis tetapi untuk praktik speakingnya kurang. Seperti itu. Kira-kira apa ya penyebabnya? Dari diagnosa saya, awal saya, yang pertama dari habitual action, kebiasaan. Jadi kebiasaan ini anak-anak atau peserta didik saya ini, jangankan bicara bahasa Inggris Ibu Risda, bicara bahasa Indonesia aja antara teman sejawat atau teman sepermainannya di dalam kelas itu, ada sebuah kultur yang tidak baik, tiba-tiba, sombong sekali kamu ngomong bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ini lebih banyak dalam pergaulannya itu di lingkungan kelas maupun lebih banyak menggunakan bahasa ibu. Bahasa ibu ini dalam artian bahasa daerah, bahasa Bima. Nah, ini salah satu kendala kulturnya atau habitnya yang agak bermasalah. Nah, sehingga murid saya itu ketika dia mau bicara bahasa Inggris ada rasa tidak percaya diri, rasa malu, takut salah dalam berbicara bahasa Inggris. Sehingga keinginan untuk melakukan itu mereka udah tidak ada rasa percaya diri. Sehingga hal-hal inilah yang menjadi kendala dan hambatan yang terjadi di dalam kelas, khususnya pada mata pelajaran bahasa Inggris berbicaranya. Nah, anak-anak ini punya kendala dalam hal itu. Pertama dari sisi lingkungannya, yang kedua dari sisi kultur dan budaya yang ada, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di situ. Itu yang membuat siswa saya ini memiliki kendala dan hambatan sepanjang pengamatan dan diagnosa persoalan yang terjadi di lapangan atau di dalam kelas itu, Rizda. Oh ya, berarti ini terkait dengan kebiasaan ya, yang mereka mungkin belum terbiasa untuk menyampaikan atau berbicara menggunakan bahasa Inggris, Pak Eka ya. Kemudian betul. Tadi berarti karena ini juga ya, lingkungan juga berarti tidak mendukung. Lingkungan, ya, dominasi bahasa ibu itu sangat kental di dalam di lingkungan mereka itu. Oh begitu, berarti memang lingkungan juga tidak mendukung ya. Kemudian mereka jadi itu yang menyebabkan mereka jadi tidak terbiasa ya menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-harinya. Baik. Betul sekali Ibu Rizda. Nah, Pak Eka, berarti di sini Pak Eka mengharapkan atau seperti apa sih yang Pak Eka gambaran Pak Eka itu siswa yang memiliki kemampuan speaking itu seperti apa? Oh iya, setidaknya ini Bu Rizda. Idealnya Idealnya saya ingin anak-anak itu
minimal dasar-dasar bahasa Inggrisnya itu dia kuasai. Misalnya ketika dia bertemu dengan temannya masuk sekolah, hi, hello, good morning, nice to meet you, how's life, ya, what's up, my friend, bla bla bla. Begitupun juga di dalam kantin, mereka juga bicara, what is this, ya, do you like this cake, ya, everything, dasar-dasar bahasa Inggris. Nah, dimulai dari kebiasaan-kebiasaan itulah yang saya inginkan, idealnya yang saya inginkan. Begitu juga dalam lingkungan kelas. Dalam kelas itu saya inginkan anak-anak itu dia bisa berinteraksi dengan rekan sejawatnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Sesimpel itu yang saya inginkan, Ibu Rizda. Oh, baik. Berarti di sini Pak Sahir mengharapkan sekali mereka itu setidaknya bisa berkomunikasi di lingkungan sekolah, Pak Eka, ya, satu sama lain. Baik, Pak Eka. Dari gambaran ideal Pak Eka, siswa yang memiliki kemampuan public speaking tadi, kira-kira kalau Pak Eka misalnya ingin memberikan skor dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi ideal tadi itu kalau diberikan skor itu kira-kira skornya berapa, Kak Eka? Pak Eka? Iya, kalau melihat kondisi hari ini saya hadirkan skornya, ya kondisi hari ini 4, Ibu Rizda. Ya, sangat kurang. Kondisi sekarang, kalau dilihat dari kondisi sekarang, skornya 4 ya, Pak Eka? 4, ya. Baik. Bagaimana kalau sekarang kondisi ideal yang Pak Eka gambarkan tadi? Minimal menengami 8 yang saya inginkan. 8? Ya, 8 skornya. Baik, berarti sekitar 8 ya skornya idealnya. Namun sekarang kalau dilihat dari kondisi sekarang, skornya 4, Pak Eka, begitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Kira-kira Pak Eka, tadi kan Pak Eka sudah memetakan nih idealnya itu mereka dapat skor 8, namun sekarang kondisinya masih di skor 4, begitu Pak Eka ya? Jadi kira-kira sekarang rencana apa yang bisa Pak Eka lakukan ini yang sekiranya bisa meningkatkan skor siswa Pak Eka tadi yang dari 4 bisa meningkat ke skor 8. Kira-kira apa rencana Pak Eka? Rencananya saya ada 3. Yang pertama saya ingin membentuk untuk meningkatkan kemampuan speaking bahasa Inggrisnya atau berbicara dalam bahasa Inggris. Yang pertama saya ingin membuat English Club. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang dimaksud ini adalah ada semacam sebuah kesepakatan bahwa di area kelas ataupun di area sekolah itu, terutama dengan temannya itu harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menerapkan sistem rewards and punishment. Reward yang saya maksudkan ini, peserta didik saya itu ketika dia sering menggunakan percakapan bahasa Inggris dengan rekannya ataupun temannya, maka saya akan memberikan reward baik secara nilai akademis yang sepantasnya yang didapat oleh anak-anak didik saya tersebut. Nah, kemudian punishment dalam tanda kutip positif. Saya akan membuat perjanjian setiap mereka bertemu dengan temannya, antara satu dengan yang lain, harus menggunakan bahasa Inggris. Kalaupun mereka melanggar, saya akan dengan kesadarannya sendiri, sesuai dengan kesepakatan kelas, dia akan membayar 1.000 perak sekali dia tidak menggunakan bahasa Inggris. Makanya saya siapkan kantung Doraemon di ruangan kelas itu. Ketika dia tidak menggunakan bahasa Inggris, maka dengan sendirinya dia menyelipkan uang 1.000 perak di dalam kantong Doraemon di dalam kelas ketika kesepakatan mereka itu dilanggar. Nah, dari itu bisa saya dapat evaluasi, oh ya salah ya, oh ya kok banyak ya. Akhirnya uang yang didapat dari punishment itu ya bisa saya ajak ke Bandara Sultan Salahuddin Bima bersama kelompoknya mereka itu untuk praktek bahasa Inggris, kemudian menggunakan uang dari punishment-nya tadi, kesepakatan kelas yang dilanggar itu untuk mereka berbelanja atau apalah. Jadi anak didik saya ini tidak merasa dihukum,
tetapi dengan mindfulness, kesadaran sendiri, oh ya ini yang saya dapatkan. Itu rencana saya, Ibu Prisda. Wow, Masya Allah, luar biasa rencananya Pak Eka. Iya. Dari gambaran yang diberikan tadi, saya pikir rencana Pak Eka sangat luar biasa dan sangat kreatif tadi. Bagaimana dari punishment Pak Eka manfaatkan dalam bentuk hal kegiatan yang lebih positif untuk mereka ya. Dari mereka berarti untuk mereka, seperti itu Pak Eka ya. Iya. Tadi kalau saya lihat dari rencana yang sudah Pak Eka buat, ada beberapa rencana, diantaranya pertama tadi membuat ini ya, English Club ya. Kemudian Pak Eka akan membuat keyakinan kelas dan menerapkan ini ya, reward dan punishment begitu. Oh, luar biasa Pak Eka. Nah, dari beberapa rencana yang Pak Eka sudah paparkan tadi, kira-kira mana nih rencana yang sekiranya bisa Pak Eka terapkan dalam waktu dekat ini, bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Kira-kira rencana yang mana Pak Eka? Mungkin saya bentuk wadahnya dulu, yaitu English Club itu, Ibu Risda. Oh, baik. Ya, jadi saya bentuk wadahnya itu dulu. Oh, baik. Berarti ini membentuk English Club dulu Pak Eka ya? Ya, wadahnya dulu kita. Oh iya, baik. Baik. Berarti Pak Eka sudah menentukan apa yang akan Pak Eka lakukan terlebih dahulu Pak Eka ya. Nah, kira-kira Pak Eka, dari rencana yang sudah Pak Eka jabarkan tadi, menurut Pak Eka, bagaimana caranya Pak Eka melihat keberhasilan dari rencana Pak Eka tadi? Kira-kira indikator keberhasilannya itu seperti apa Pak Eka? Oh iya, kalau menurut saya indikator keberhasilan dari rencana saya tadi yaitu bagaimana motivasi siswa itu meningkat dalam antusiasme, dalam bagaimana dari tidak bisa berbicara bahasa Inggris, akhirnya dia punya motivasi untuk membentuk sebuah ekosistem area bahasa Inggris. Itu yang indikator yang saya ingin dapatkan keberhasilannya itu. Artinya siswa yang senang awalnya mencatat saja, tetapi setelah dengan rencana dan planning yang sudah kita buat, dia bisa melakukan sebuah motivasi untuk dapat berbicara bahasa Inggris minimal di lingkungan kelasnya. Itu indikator keberhasilan yang saya inginkan selain pada evaluasi nanti. Saya kira itu Ibu Risda. Oh, begitu ya. Baik, luar biasa Pak Eka ya. Kira-kira Pak Eka butuh ini enggak? Butuh bantuan orang lain enggak dalam melaksanakan atau mewujudkan rencana yang Pak Eka sudah paparkan tadi? Iya, saya kira untuk mencapai komitmen atau tujuan yang direncanakan itu, saya membutuhkan bantuan orang lain. Satu, kepala sekolah. Setidaknya saya dapat berkoordinasi tentang program ini. Yang kedua, rekan-rekan sejawat saya, terutama kombel yang serumpun dengan saya, yaitu bahasa Inggris. Dan itu penting, karena untuk berbagi itu ya butuh bantuan orang lain. Itu Ibu Rista. Betul, sangat luar biasa sekali. Memang kita dalam lingkungan sekolah itu sangat membutuhkan yang namanya kolaborasi ya Pak Eka ya. Iya, betul. Nah, Pak Eka, sekarang kan Pak Eka sudah punya gambaran nih. Kira-kira kapan Pak Eka akan melaksanakan rencana yang sudah Pak Eka ungkapkan tadi, utarakan tadi? Insya Allah minggu depan saya akan laksanakan rencana ini. Oh, berarti minggu depan sudah siap action Pak Eka ya? Iya. Baik, luar biasa sekali Pak Eka. Kemudian sekarang saya penasaran nih, bagaimana sih komitmen Pak Eka untuk menjalankan atau melaksanakan rencana Pak Eka ini? Saya sesuai dengan perencanaan yang terjadwal. Jujur saya sangat merasa bersemangat dalam melaksanakan rencana ini ke depannya. Untuk itu saya harus menciptakan suasana yang senang, nyaman dalam belajar, tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik pada murid-murid saya. Itu Ibu Rista. Baik.
Luar biasa sekali, keren sekali. Saya lihat semangat yang luar biasa dari Pak Eka dan saya yakin dari semangat ini Pak Eka bisa mewujudkan rencana yang Pak Eka sudah rencanakan tadi dengan berhasil dan luar biasa. Tetap semangat Pak Eka. Ya, siap Ibu Risda. Baik, dari obrolan kita tadi ini kira-kira apa yang Pak Eka dapatkan? Saya mendapatkan sebuah solusi, sebuah solusi dari kendala. Yang kedua, saya menjadi semangat, saya menjadi termotivasi segera melakukan perencanaan yang saya sudah lakukan, dan setidaknya dari diskusi ini ada pemetaan, oh ya ini solusi yang harus kita laksanakan. Itu Ibu Risda. Alhamdulillah Pak Eka ya, berarti Pak Eka sudah mendapatkan gambaran Pak Eka ya. Jangan lupa nanti Pak Eka informasi ke saya, ceritakan kembali ke saya Pak Eka ya, bagaimana perkembangan Pak Eka setelah melakukan proses pembelajaran. Terdengar Pak. Oh, mohon maaf. Iya. Tetap saya akan informasikan Ibu Risda ya. Jadi perkembangan dari prosesnya itu. Ya. Baik.